karena waktunya sudah menunjukkan jam 7:02, kita langsung saja, nanti teman yang belum hadir bisa menyusul. Baik, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya persilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik, pembelajaran kita malam ini adalah matematika ya. Matematika bab 1. Yang pertemuan kali ini adalah bab 1 sesi ketiga. Kemarin terakhir kita belajar mengenai membulatkan bilangan. Masih ingat tidak? Apa saja? Ada 4 kalau tidak salah kemarin. Sebelum saya lanjut pada pembelajaran yang subbab yang ketiga atau C ini, menaksir hasil operasi hitung, saya mau review sebentar pembelajaran yang kemarin, yaitu mengenai membulatkan bilangan. Masih ingat apa saja? Yang pertama, membulatkan ke satuan terdekat ya. Lalu yang kedua, membulatkan ke puluhan terdekat. Yang ketiga, membulatkan ke ratusan terdekat. Lalu yang keempat terakhir, membulatkan ke ribuan terdekat. Itu yang kemarin kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjut pada menaksir hasil operasi hitung. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mengukur berat ya, baik berat maupun fungsi tanpa alat ukur. Misalnya dikira-kira, misalnya beli di toko itu, oh ini kira-kira beratnya setengah kilo, oh ini kira-kira beratnya sekilo. Jadi mengukur tapi tanpa alat ukur. Tentu saja kalau kita kira-kira kan jawabannya tidak akan tepat, tetapi paling tidak mendekati benar. Nah, maksud dari pembelajaran kita ini adalah tentang itu ya. Jadi mengukur tanpa alat diperlukan membuat perkiraan atau taksiran. Nah, untuk membuat taksiran harus mengingat prinsip-prinsip membulatkan suatu bilangan. Bisa dilihat pada slide saya. Berapa taksiran ke puluhan terdekat dari 42 tambah 57? Nih, yang pertama, taksiran tinggi. Nah, untuk taksiran tinggi ini 42 dibulatkan menjadi 50. Lalu yang 57 ini dibulatkan ke atas menjadi 60. Jadi taksiran tingginya 42 ditambah 57 sama dengan 50 ditambah 60 sama dengan 160. Itu tadi ya, taksiran dari 42 ditambah 57 dalam taksiran tinggi. Itu yang pertama, taksiran tinggi. Lalu yang kedua, taksiran rendah. Taksiran rendah dari 42 ditambah 57, yaitu 42 dibulatkan menjadi 40. Jadi di bawahnya 42 karena taksiran rendah. Sedangkan 57 dibulatkan ke atas menjadi 50. Dibulatkan ke bawah. Maaf, ini salah tulis ini. Maaf ya, salah tulis ini. Harusnya dibulatkan ke bawah menjadi 40, sedangkan yang 57 dibulatkan ke bawah menjadi 50. Jadi taksiran rendah
Maaf, ini salah tulis lagi. Taksiran rendah seharusnya 42 ditambah 57 sama dengan 40 ditambah 50 sama dengan 90. Nah, jadi taksiran rendah dari 42 ditambah 57 adalah 40 ditambah 50 sama dengan 90. Lalu yang ketiga, terlewatkan, maaf, yaitu taksiran terbaik. Jadi taksiran terbaik dari 42 dan 57. Jadi 42 dibulatkan ke bawah. Ini salah tulis lagi, maaf. Dibulatkan ke bawah menjadi 40. Lalu yang 57 dibulatkan ke atas menjadi 60. Jadi dibulatnya untuk taksiran terbaik ini dibulatkan ke angka puluhan yang terdekat. Seperti 42 ini dekat dengan 40 ya. Jadi dibulatkan ke bawah. Bulatkan ke bawah menjadi 40. Sedangkan 57 ini paling dekat dengan 60 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 60. Maka taksiran terbaik dari 42 dan 57 adalah 40 tambah 60 sama dengan 100. Untuk menaksir hasil operasi hitung ini ada yang mau ditanyakan tidak? Kira-kira sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, saya akan lanjut ke subbab yang selanjutnya. Sudah jelas ya kira-kira ini? Ya, subbab berikutnya yaitu menentukan kelipatan faktor persekutuan terkecil atau dalam kurung KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB dengan faktor prima. Yang pertama, bilangan prima. Apa yang dimaksud bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 7. 7 sama dengan 1 dikali 7. Yang kedua, menentukan faktor prima. Bisa dilihat pada gambar. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Ini ya. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan tidak untuk bilangan prima dan menentukan faktor prima ini? Kalau sudah jelas, saya lanjut pada yang ketiga, yaitu menentukan faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah bilangan yang dinyatakan sebagai perkalian dari faktor-faktor prima berpangkat. Ada dua cara, yaitu yang A, membagi bilangan prima. Ini gambarnya ya. Kelihatan tidak ya? Saya besarkan ya. Ya, ini dia.
Jadi faktorisasi prima, cara mencarinya ada dua cara. Yang pertama membagi bilangan prima seperti ini. Contohnya 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lalu cara yang kedua yaitu pohon faktor. Nah, seperti ini. Seperti ini caranya. 40 bagi 2, 20 hasilnya, 20 bagi 2 10, 10 bagi 2 5. Jadi faktorisasi prima dari 40 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5, atau bisa juga 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Bisa dilihat dari sini, karena 3 kali ya angka 2 nya. 2 dikali 2 dikali 2, sehingga dipangkatkan menjadi 3. Nah, jelas ya. Jadi faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Ada yang mau saya tanyakan lagi? Dari sini sudah jelas semua belum? Kalau sudah jelas, saya lanjut pada berikutnya. Sudah jelas ya ini ya? Kita lanjut. Nah, sekarang kita coba latihan. Kelihatan tidak tulisannya ini? Kelihatan tidak tulisannya? Teman-teman dengar suara saya ya. Ini tulisannya terlihat tidak? Mbak Umi, Mbak Lastri, Mbak Aisyah, Mbak Hilda. Kelihatan tidak? Kalau kurang jelas saya besarkan. Ya, saya besarkan tulisannya. Sekarang sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum? Kalau sudah, tolong itu kerjakan. Faktorisasi nomor yang pertama, faktorisasi prima dari 30 berapa? Sedang yang kedua, faktorisasi dari 100 berapa? Saya beri waktu 2 menit saja, coba. Berapa faktorisasi dari 30? Yang kedua, faktorisasi prima dari 100. 2 menit saja ya waktunya ya. Ya, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah masih belum paham?
Baik ya, saya ulangi lagi ya. Untuk Mbak Umi ya nggak apa-apa Mbak, sambil didengarkan. Saya ulangi lagi dari pertama ya. Mbak Isya masih belum jelas ya. Untuk Mbak Umi ya nggak apa-apa Mbak, tapi mohon didengarkan dengan baik ya, biar bisa. Saya ulangi dari pertama. Ini memang agak sedikit butuh perhatian lebih ya untuk belajar faktorisasi ini. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB dengan faktor prima. Yang pertama, bilangan prima. Yang dimaksud bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 7 sama dengan 1 kali 7. Lalu untuk menentukan faktor prima, seperti ini caranya. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kenapa 1? Karena 1 dikali 20 hasilnya 20. 2, biar dapat 20 dikalikan 10 hasilnya 20. Terus kalau 3 kan tidak bisa ya, 3 dikali berapa biar dapat 20 kan tidak ada. Jadi kita langsung loncat ke angka 4. 4 dikalikan berapa biar dapat 20? Dikalikan 5. Lalu 10. 10 kali 2 dan 20 itu sendiri. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana Mbak Aisyah, masih bingung? Mbak Lastri? Yang mau ditanyakan apa Mbak Aisyah? Yang mana? Yang masih bingung yang mana? Gak apa-apa, kita pelan-pelan biar paham. Halo, yang mana Mbak Aisyah? Saya tunggu. Yang masih bingung yang mana? Saya ulangin ya. Yang dimaksud bilangan prima adalah bilangan yang memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 7. 7 ini bilangan prima karena memiliki dua faktor, 1 dan 7. Nah, seperti itu. Sudah jelas belum sampai sini?
Lalu contoh yang lain. Selain 7, angka 1. Angka 1. Contohnya bilangan prima yang lain angka 1. Lalu 3. Kemudian 13. Jelas tidak ini? Kenapa hanya karena mereka hanya memiliki 2 faktor. Saya pelan-pelan ya ini ya. Seperti 1. 1 itu hanya bisa dikalikan dengan 1. Ya. 1 hanya bisa dikalikan dengan 1. Begitu juga dengan 3. 3 hanya bisa dikalikan dengan 1. Kalau 2, oh ya, ini juga 2. 2 hanya bisa dikalikan dengan 1. Jadi contohnya itu 1, 3, 13, 2. Nah, kalau 4 tidak termasuk bilangan prima karena dia bisa dikalikan 1. 1 dikali 4, hasilnya 4. Juga bisa dikalikan 2 dikali 2. Ya, jadi dia tidak termasuk bilangan prima. Sudah paham belum sampai sini? Mbak Lastri, Mbak Aisyah, Mbak Umi? Karena dia memiliki 3 faktor. Sudah jelas belum sampai bilangan prima ini? Sembilan tidak termasuk. Coba ya saya tuliskan di sini ya. Nah, jadi yang masuk pada bilangan prima tadi, sebentar saya cari. Pada bilangan prima tadi, contohnya angka 1. Kenapa? Karena 1 hanya bisa dikalikan 1 kali 1. Lalu 2. 2 hanya bisa dikalikan 1 dikali 2. Kemudian 3 hanya bisa dikalikan 1 kali. 1 kali 3. Kalau 4 kira-kira termasuk bilangan prima tidak? Coba Mbak Aisyah, termasuk bilangan prima tidak kalau 4? Termasuk bilangan prima tidak? Tidak. Sebabnya? Kenapa? Kenapa 4 tidak termasuk faktor bilangan prima? Mbak Lastri tahu tidak? Sebab dia memiliki, nih saya kembalikan, nah
hanya memiliki tepat 2 faktor. Jadi yang dimaksud bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, sedangkan angka 4 memiliki 4 faktor, 3 faktor. Ini ya, 4 jadi 1 dikali 4. Bisa juga 2 dikali 2. Nah, dia memiliki 3 faktor sehingga tidak termasuk bilangan prima. Ini dia memiliki 3 faktor, 1, 4, dan 2. Nah, sudah jelas ya sampai sini tadi yang dimaksud dengan bilangan prima tadi. Mbak Isya sudah jelas untuk bilangan prima? Mbak Lasri sudah jelas untuk bilangan prima? Teman-teman yang lain sudah jelas? Sudah. Nah, lalu yang kedua, kita masuk pada menentukan faktor prima. Faktor dari 20 tadi sudah disebutkan sini. Ya. 20 faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Faktor dari 20 itu 1 dikali 20, 2 dikali 10, 4 dikali 5. Hasilnya sama semua, yaitu 20. Ya. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Ada yang tahu tidak kenapa hanya 2 dan 5? Faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Kan faktor dari 20 tadi ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 25. Tapi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Ada yang tahu tidak? Mbak Aisyah tahu tidak kenapa faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5? Tidak. Mbak Aisyah tahu tidak? Mbak Aisyah tahu kenapa faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5? Yang lainnya? Ada yang tahu kenapa faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5? Kalau Mbak Lasri tidak tahu. Kalau Mbak Aisyah gimana? Tahu nggak Mbak Aisyah? Atau Mbak Ilda? Mbak Ilda tahu tidak? Namanya saja faktor prima. Tadi bilangan prima apa saja? Bilangan yang hanya memiliki tepat 2 faktor. Jadi faktor prima dari 20 ya hanya
angka 2 dan 5. Dari kian banyak faktor, jadi dari sekian banyak faktor dari angka 20 itu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, yang termasuk bilangan prima kan hanya 2 dan 5, sehingga faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Kalau 4 kan bukan bilangan prima, 10 juga bukan bilangan prima, 20 juga bukan bilangan prima. Nah, yang bilangan prima hanya 2 dan 5. Maka faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Udah jelas belum sampai di sini? Udah jelas belum dalam menentukan faktor prima tadi? Mana teman-teman? Udah jelas? Saya coba ya. Coba ya. Kita latihan. Saya beri contoh yang lain. Bentar, susah dihapus. Pak, saya minta angka berapa ya? 12 misal. Faktor dari 12 berapa saja? Faktor dari angka 12 berapa saja? Pertama, otomatis ya, 1 kali 12 ini 12. Bentar, saya besarinkan dulu. Satu kali 12 lalu berapa? Kalau 2 bisa tidak? Kalau 2 bisa tidak? Kira-kira dikali berapa untuk jadi 12? Kali 6. Lalu 3 bisa tidak? 3 bisa tidak? Bisa ya, dikali 4. Nah, karena sudah mentok sampai 4 nih. Jadi faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, bilangan faktor primanya, jadi faktor prima dari 12 berapa? Berapa faktor prima dari 12? Ini dia faktor dari angka 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Saya minta dijawab, faktor prima dari 12 jadi berapa? Ayo semuanya jawab, biar saya tahu sudah paham atau belum. Faktor prima yang saya minta. Kalau 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu faktornya Mbak Lastri, faktor dari angka 12. Nah, faktor primanya berapa? Mbak Elda 2 dan 6. Berapa? Saya minta yang lain jawab. Mbak Aisyah, berapa faktor prima dari
12. Iya. 2 dan 5, 4 dan 6. Ayo diingat-ingat tadi bilangan prima itu yang gimana? Bilangan prima itu bilangan yang tepat hanya memiliki 2 faktor. Ya, yang mana? Duanya sudah betul. Ini masih belum jelas semua ya. Jadi faktor prima dari 12 yaitu 2 dan 3. 2 dan 3 Mbak Aisyah. Faktor prima dari 12, 2 dan 3. Masih bingung ya? Sampai sini masih bingung? Masih bingung? Saya buka dulu lagi ini ya. Tadi ya penjelasannya ya. Nih, yang faktor prima. Faktor dari 20 adalah 1 dikali 20, 2 dikali 10, 4 dikali 5. Maka faktornya ya ini dia 1, 2, 4, 5, 10, 20. Maka faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Kenapa 2 dan 5? Karena 2 dan 5 ini adalah bilangan prima. Sedangkan 1, 4, 10, dan 20 bukan bilangan prima. Apa itu yang disebut dengan bilangan prima? Ya ini tadi, bilangan yang hanya memiliki tepat 2 faktor. Nah, 2 ini kan hanya 2 faktor, 1 dan 2. Ya kan? 2 ini hanya bisa dikalikan 1 kali 2. Begitu juga dengan 5. 5 hanya bisa dikalikan dengan 1 kali 5. Nah, begitu juga dengan contoh yang saya berikan. Nih, 12 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi faktor primanya 2 dan 3 karena 2 dan 3 ini bilangan prima, sedangkan yang lain bukan bilangan prima. Sudah jelas belum? Sudah jelas belum sampai sini? Gimana Mbak Aisyah, sudah jelas? Ya Mbak Aisyah sudah jelas belum? Mbak Lastri, Mbak Umi gimana? Udah jelas? Sudah. Nah, untuk memudahkan menentukan faktorisasi prima, kita bisa menggunakan 2 cara. Nih, saya lanjutkan. Nah, seperti ini. Untuk menentukan faktorisasi prima, ada 2 cara. Yang pertama, membagi bilangan prima. Nih, seperti ini contohnya. 40
bagi 20 bagi 2 sama dengan 20. 20 dibagi lagi, 20 ini masih bisa dibagi lagi ya, dibagi 2 sama dengan 10. 10 ini masih bisa dibagi lagi kan, bagi 2 hasilnya 5. Nah 5 ini sudah tidak bisa dibagi, pol mentok. Jadi dibagi dengan bilangan prima. Menentukan faktorisasi prima ada 2 cara, yaitu membagi bilangan prima, maksudnya dibagi dengan menggunakan bilangan prima. Tadi bilangan prima apa saja? Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya, yang hanya memiliki 2 faktor. Jadi bilangan prima itu tepat memiliki 2 faktor. Lalu cara yang kedua yaitu pohon faktor. Sama saja, dibagi juga, hanya dia berbentuk pohon faktor. Nah, 40 ini dibagi 2, hasilnya 20. 20 masih bisa dibagi lagi oleh 2, hasilnya 10. 10 dibagi lagi 2, hasilnya 5. Sampai sini sudah jelas belum? Jadi ini ya tadi, jadi faktorisasi prima dari 40 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Kenapa pangkat 3? Karena 2-nya di sini ada 3, sehingga pangkatnya 3. Sampai sini masih bingung atau sudah jelas? Gimana? Mbak Hilda, Mbak Aisyah, Mbak Lasri, Mbak Umi, sudah jelas belum sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ditanyakan? Gimana Mbak Aisyah? Mbak Aisyah sudah jelas belum? Gimana Mbak Aisyah sudah jelas belum? Sudah, baik. Kalau sudah, kita lanjut pada latihan ya. Nih, ntar saya besarkan biar terlihat jelas. Ya, tentukan faktorisasi prima dari bilangan berikut. Coba yang pertama, faktorisasi prima dari 30 ini berapa? Lalu yang nomor 2, faktorisasi prima dari 100 berapa? Coba. Ayo latihan, coba berapa faktorisasi prima dari 30? Faktorisasi prima yaitu angka yang dibagi dengan bilangan prima, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yuk, berapa faktorisasi prima dari 30 dan berapa faktorisasi prima dari 100?
Gimana Mbak Lasri? Bisa ya, insya Allah bisa ya. Coba dikerjakan dulu, nanti kita bahas sama-sama. Dituliskan saja jawabannya, nanti kita bahas sama-sama. 2 menit saja ya waktunya. Dikerjakan saja Mbak Elda, nanti kita bahas sama-sama. Saya beri waktu 2 menit. Ya, waktunya habis. Ini mana jawaban dari teman-teman? Ini kok belum ada? Jawaban dari teman-teman kok belum ada? Ini Mbak Aisyah mana ini jawabannya? Baru Mbak Lasri sama Mbak Hilda ya. Ya sudah, kita bahas saja ya. Nah, faktorisasi 30. Baik, coba 30 ini jadi faktorisasi prima yaitu angka yang dibagi bilangan prima. Faktorisasi jadi 30. Kita cari dari bilangan yang terkecil dulu. 30 dibagi 2 ini bisa tidak? Kira-kira. Bisa ya? Dibagi 2 bisa ya? Berapa hasilnya? 15. 15. Nah, 15 ini dibagi 2 kira-kira bisa enggak? 15 dibagi 2 kira-kira bisa tidak? Mbak Aisyah, coba 15 dibagi 2 bisa tidak? 15 dibagi 2 bisa tidak? Bisa. Coba 15 dibagi 2 bisa tidak? Kalau Mbak Aisyah, menurut Mbak Aisyah 15 dibagi 2 bisa tidak? Ayo. 15 bagi 2. Tidak bisa ya. 15 bagi 2 hasilnya 7,5. Yang kita butuhkan adalah bilangan yang bulat. Jadi tidak bisa kalau dibagi 2. Maka kita coba naik ke angka 3. Coba 15 dibagi 3 bisa tidak? Kira-kira 15 bagi 3 bisa tidak? Tadi dibagi 2 dia tidak bisa. Hasilnya tidak bulat ya. Bisa tapi tidak bulat. Maka naik ke angka 3. Bisa tidak 15 dibagi 3? Bisa. Berapa hasilnya? Jadi kita tuliskan di sini angka 3. 15 dibagi 3 sama dengan berapa? 15.
5 ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Dibagi 2 tidak bisa, 3 tidak bisa. Ya. Jadi faktorisasi prima dari 30 adalah ya ini semua ini. 2 kali 3 kali 5. Nah, ini dia. Di faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 kali 5. Sudah jelas belum sampai sini? Sudah jelas belum? Mbak Aisyah, Mbak Lastri, Mbak Umi, Mbak Hilda. Sudah jelas belum? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, kita lanjut kepada yang nomor 2. Faktorisasi prima dari 100. Nah, coba bagi 2 bisa tidak? Bisa ya. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Nah, lalu 50 ini dibagi 2 bisa tidak? Bagi 2 lagi bisa tidak? Bisa, betul. Bagi 2 hasilnya 2, 5. Nah, 25 ini dibagi 2 bisa tidak? Dua 25 bagi 2 ini bisa tidak? 25 bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Bisa tapi hasilnya tidak bulat. Lalu coba 3. 25 dibagi 3 bisa tidak? Dua 25 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa. Bisa tapi tidak bulat ya. Kita cari adalah bilangan bulat. Kalau dibagi 4, 25 bisa tidak? Juga tidak bisa. Nah, kalau dibagi 5 bisa tidak? 25 dibagi 5. Bisa ya? Bisa. Berapa 25 dibagi 5? Hasilnya 5. Nah, tuh hasilnya 5. Jadi faktorisasi dari 100 adalah 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5 sama dengan 2. 2-nya ada berapa ini? Ada 2, maka dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 dikali 5 nya juga ada berapa ini? 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, sampai sini sudah jelas belum? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum kita masuk pada
menentukan KPK. Masih bingung? Baik, coba satu kali lagi kita latihan ya, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Satu kali lagi kita latihan. Sini ya. Faktorisasi dari, kira-kira berapa ya yang mudah saja? 120, coba. Oh, yang mudah saja. Coba faktorisasi dari 50. Berapa? Nyerah, jangan nyerah Mbak Elda. Ayo dicoba terus. Nanti pasti bisa. Nanti lama-lama pasti bisa. Menggunakan pohon faktor tadi itu loh. Menggunakan pohon faktor tadi. Nih, seperti pada contoh ini ya. Seperti pada latihan kita. Menggunakan pohon faktor. Atau ini saya ulangin lagi. Mau dikasih latihan lagi atau ini coba saya ulangin lagi menjelaskannya. Gimana? Ini mau saya ulangin lagi atau saya beri latihan lagi? Saya beri contoh yang lain. Yang ini saya ulangin lagi penjelasannya atau dikasih contoh lain? Gimana? Saya ikut teman-teman. Mbak Lastri, Mbak Aisyah. Contoh yang lain. Teman-teman yang lain setuju ya? Mbak Lastri, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah ini gimana? Sudah paham belum? Coba ya kita contoh yang lain ya. Bentar, saya hapus dulu. Coba faktorisasi prima dari 50. Kita coba ya. 50. Nah, faktorisasi prima yaitu angka yang dibagi bilangan prima. Kita menggunakan pohon faktor. 50 dari angka yang terkecil. 50 dibagi 2 bisa tidak? 50 dibagi 2 bisa tidak? Bisa ya? Bisa ya? Bagi 2 bisa. Berapa hasilnya? 2, 5. 25. Lalu 25 ini, bentar saya pindah saja, ketutupan misalnya. 25 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa ya. Dibagi 3 juga tidak bisa. Dibagi 4 juga tidak bisa. Dibagi 5 bisa ya. Dibagi 5 kurang ke sini. Berapa hasilnya? 25 dibagi 5 ya 5. Nah, 5 dibagi sudah tidak bisa, sudah habis terakhir. Maka faktorisasi prima dari 50 adalah berapa? Tahu nggak?
2 lalu dikali 5 dikali 5 atau sama dengan 2 dikali 5-nya ada berapa ini? Ada 2, maka dipangkatkan jadi 5 2 pangkat 5 pangkat 2. Oh, kebalik, maaf. 5 pangkat 2. Jadi faktorisasi dari 50, faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2. Karena di sini 5-nya ada 2. Angka 5-nya ada 2 sehingga dipangkatkan menjadi 2. Coba satu lagi ya. Biar tambah paham, saya kasih contoh satu lagi. Kira-kira coba faktorisasi prima dari 120. Ini ya. 120 berapa? Coba. 120 dibagi 2 bisa tidak? 120 dibagi 2 bisa tidak? Bisa ya. 120 dibagi 2 bisa. Hasilnya yaitu 60 ya. Lalu 60 ini dibagi 2 bisa tidak? 60 dibagi 2 bisa ya. Bisa ya. Bentar. Dibagi 2 hasilnya 30. 30 bagi 2 bisa tidak? Masih bisa. 30 bagi 2 masih bisa. Hasilnya belum saya hapus. Bagi 20 masih bisa. Puluh dibagi 2 masih bisa. Bagi 2 itu 15. Nah, 15 juga masih bisa dibagi 2 tidak? Tidak ya. 15 dibagi 2 tidak bisa. Bisa kalau 3 bisa. 15 bisa dibagi 3. Hasilnya berapa? 15 bagi 3 bisa. Hasilnya 5. Nah, 5 ini sudah mentok. Ya, 5 ini sudah mentok. Jadi 120. Jadi faktorisasi dari 120 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Faktorisasi dari 120 adalah ini ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3
2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, ini dia faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Udah jelas belum ini? Karena waktunya tinggal 1 menit dan sehabis kelas saya ada kelasnya Pak Arik, kita nggak bisa lama-lama lagi. Kalau misal teman-teman masih belum paham, coba nanti didengarkan lagi rekaman saya atau dibaca-baca lagi e-booknya, dicoba-coba sendiri. Kalau ada latihan dicoba-coba sendiri. Kalau misal masih belum paham, nanti bisa coba tanyakan sama saya di grup kelas saya ya. Jadi saya rasa sampai sini dulu karena waktunya tinggal 1 menit lagi, dan setelah ini ada kelasnya Pak Arik. Saya tidak bisa lama-lama. Sekali lagi, kalau teman-teman masih belum paham, coba dibaca-baca lagi e-booknya atau coba diulangi lagi, dengar rekaman saya. Insya Allah nanti habis ini langsung saya upload. Terus kalau ada latihan-latihan di e-book, coba dikerjakan. Salah enggak apa-apa. Nanti kalau ada yang belum paham atau ini maksudnya gimana, bisa tanyakan ke saya lewat chat grup itu ya. Saya rasa sekian dulu dari saya. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga bermanfaat pembelajaran kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.